Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir berjualan aneka dagangan menyiasati ketiadaan stok BBM. Jualan durian montong, bayangkan. Jualan kue, Kita juga ada durian montong, ada kue lapis ya. Kalian mampir ya. kesian sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak non subsidi di SPBU swasta menuai sorotan publik dan juga warganet. Bahkan tidak hanya dikeluhkan pelanggannya, kelangkaan juga mengancam pekerjaan para karyawan SPBU swasta. Kelangkaan BBM non-subsidi di berbagai SPBU swasta tidak hanya menyulitkan konsumen, namun juga mengancam keberlangsungan hidup ribuan pegawai. Situasi memilukan ini menjadi viral di media sosial, bahkan menjadi perhatian dari para influencer yang kesulitan saat ingin mengisi bahan bakar non-subsidi di salah satu SPBU swasta di Jabodetabek. Gue lihat kan lagi viral banget tuh, katanya ada monopoli bensin lah apa gitu-gitu. Lo lihat bro-bro gue tuh. Sampai pada jual kopi. Ya Allah. Beneran bensin kosong banget, say. Iya, bunda aja nih gak bisa isi bensin. Gue sampai gak bisa isi bensin, guys. Di sini gue jadi hahahi doang nih. Beli kopi mau? Kopi gue mana? Nah, sebentar lagi. Masih diedit. Masih di render kopinya. Render masih dibikin. Mudah-mudahan cepat kembali ke awal lagi. Udah nggak ada, udah kosong semuanya, super V-Power kosong ya. Jadi kita kesini cuma numpang ke toilet tadi sama numpang sholat. Dan mungkin nanti kita akan beli di sel-selek untuk support lah ya, supaya teman-teman di sini tetap bisa melanjutkan gitu ya pekerjaannya. Kok ini stok BBM pada habis semua ya? Ada apa nih? Gue juga baru ngeh 2 hari yang lalu ada DM infonya kalau Shell itu bensinnya kosong di mana-mana. Dan akhir kemarin gue coba cek, bener aja. Gue coba ke Shell Ciawi kosong, Shell Yasmin lewat kosong juga, tapi di Shell Pajajaran ada nih. Dan dikonfirmasi juga oleh beberapa teman-teman yang lain di Instagram maupun di Expom swasta memang lagi pada kosong. Banyaknya SPBU swasta, kesulitan stok BBM tentunya membuat operasional terhenti dan ancaman pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya sebagai pegawai SPBU swasta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah menyepakati total jumlah hari libur nasional dan libur cuti bersama untuk tahun 2026. Akan ada 25 hari libur dengan rincian 17 hari libur nasional dan 8 cuti bersama. Pemerintah melalui rapat tingkat menteri menyampaikan usulan terkait dengan jumlah hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Menpan RB, Menteri Agama dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan menandatangani surat keputusan bersama 3 menteri terkait dengan hal tersebut. Hasilnya akan ada 17 hari libur nasional dan hari libur cuti bersama pada tahun 2026. Totalnya adalah 17 hari. Sedangkan yang cuti bersama inilah yang menjadi pembahasan kami di lintas kementerian, di mana sudah disepakati dan sudah kita putuskan bahwa untuk tahun 2026 cuti bersama
akan menjadi sebanyak 8 hari. Yaitu yang pertama adalah tanggal 16 Februari hari Senin itu berdampingan dengan tahun baru Imlek 2577. Kemudian cuti bersama yang kedua adalah tanggal 18 Maret hari Rabu, itu berdampingan dengan hari Suci Nyepi atau tahun baru Saka. Pemirsa, usai mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Bandar Udara Internasional Kansai, Osaka, Jepang menuju ke New York, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dilepas langsung oleh former Assistant CH Cabinet Secretary Jepang, Keiichi Ichikawa, Ambassador in Charge Kansai Region Yasushi Misawa, dan sejumlah pejabat duta besar Indonesia di Jepang. Presiden Prabowo Subianto akan tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada sekitar pukul 16.15 waktu setempat. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo Subianto diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Presiden Prabowo Subianto juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Sebelumnya, kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias para diaspora Indonesia saat mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Prabowo pun menghampiri mereka dengan bercengkrama sejenak, bersalaman, dan berfoto bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi oleh musik Indonesia berjudul Maumere. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu tempat favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari. Pavilion ini juga mengusung tema Thriving in Harmony Nature, Culture, Future, terinspirasi dari filosofi Bali, Trihita-karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan juga Tuhan. Pavilion Indonesia diharapkan mampu perkuat citra bangsa sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, sumber daya alam, serta inovasi berkelanjutan. Pemirsa, TNI menggelar pameran bertajuk TNI Fair 2025 di Monas sebagai rangkaian menuju peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-80. Beragam alutsista modern militer canggih ditampilkan pada pameran ini. Masyarakat terlihat antusias mengunjungi TNI Fair 2025 ini. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-80 TNI. Deretan alutsista modern milik TNI dipamerkan pada TNI Fair 2025 yang digelar di Monas pada 20 sampai 21 September 2025. Sejumlah alutsista yang tampak menjadi pusat perhatian adalah alutsista jenis tank, seperti tank Leopard milik TNI AD. Nampak banyak anak-anak yang bahkan antusias naik ke atas tank untuk berfoto. Tank Leopard diketahui menjadi salah satu tank terkuat asal Jerman yang mampu menempuh jarak hingga 550 km dengan 1.200 liter bahan bakar. Ini karena si anak-anak ini kan seneng banget kalau lihat kayak alutsista dari TNI, makanya ini mumpung banyak dan ada, makanya kami pergi ke sini. Sejumlah teknologi lain seperti drone elang hitam milik PT Dirgantara hingga kegiatan edukatif bagi anak-anak juga dihadirkan di TNI Fair 2025. Acara ini digelar hingga Minggu 21 September mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam di area Monas. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi akhir pekan, Skyworld Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta bisa menjadi pilihan. Berbagai wahana atau taman edukasi bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Skyworld Indonesia adalah wahana rekreasi edukasi bertema antariksa dan aeronautika di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
Skyworld Indonesia bertujuan memberikan edukasi kepada anak-anak, khususnya tentang wawasan ilmu seputar dunia antariksa dan teknologi yang dikemas atraktif. Fasilitas utama dari wahana ini yakni mampu menampung pengunjung hingga 200 orang.